Selamat hari Minggu jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah pada hari ini bersama keluarga di rumah. Mohon perhatian untuk hal-hal berikut. Hai guys, buat kamu yang duduk kelas 7 dan 8, yuk bergabung di Tunas Remaja pada acara Natal Online yang akan diadakan pada hari Minggu 27 Desember 2020 jam 4 sore dengan tema Lahir dan Hidup untuk Bersaksi Baginya. Untuk mendapatkan link Zoom-nya, silakan hubungi nomor bawah ini ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Agus Wijaya. Demikian warta hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta GKI Serpong. Terima kasih. Umat Tuhan yang terkasih, dengan sukacita di dalam Tuhan, kita awali ibadah hari ini dengan berlitani. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang ada di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Nyanyikan
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah kelahirannya melegakan jiwa. Melalui tema ini kita semua diajak untuk mempunyai hati yang bersyukur atas kehadiran Sang Juru Selamat dengan hidup benar dan bersaksi tentang Dia yang telah lahir dan berkarya bagi kita. Karena itu dengarkanlah nats pembukaan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 148 ayat yang ke-13 yang demikian bunyinya. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Saudaraku, kalau seluruh umat dan seluruh ciptaan Tuhan memuliakan Dia, bukankah kita juga harusnya memuliakan Dia dalam kehidupan kita? Namun kalau kita melihat hidup kita, kita seringkali tidak melakukan hal yang seperti itu. Umat yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh kepadanya. Sudah diberikan kesempatan untuk menaikkan doa secara pribadi, dan setelah itu saya akan menutupnya dalam doa kita bersama. Mari kita berdoa. Di minggu pertama setelah Natal ini, ya Tuhan, kami mengakui betapa di waktu-waktu lalu kami kurang bersyukur atas kehadiran dan karya kasih-Mu untuk kami. Betapa kami menyanyiakan hidup yang telah Engkau tebus, sehingga hidup kami bukan merupakan kesaksian yang benar tentang Engkau. Karena itu kami mohon, ampunilah kami ya Tuhan. Bila anugerah dan kasih kiranya mengampuni dan membaharui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin.
Curang di hati kasih murni, gunung dosamu ratakanlah. Siapkan jalan di gurun, sunyi malammu datang segera. Suara Yohanes pun berkumandang, orang berdosa bertobatlah. Kamu kubaptis di dalam Yordan, dosamu diampunilah. Saudara, mari kita berdiri. Bagi kita yang telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11. Yang demikian bunyinya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Pada Allah. Tuhan telah mengampuni dan bersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Janjilah matulangkanlah, sabda Nabi pada masa lampau. Janjilah matulangkanlah, zaman baru cerah tetap. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Yesus anak lemah lembut, Raja segala tempat dan zaman. Yesus anak lemah lembut, Dikau kami sembah sujud. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Marilah kita akan mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Kami merayakan kehadiran di dunia, ya Tuhan, dan selalu mengingat karya kasih-Mu bagi dunia, yang memberikan penebusan bagi kami. Hari ini kami ingin belajar bagaimana sebagai umat yang mensyukuri anugerah keselamatan-Mu kepada kami. Biarlah kami senantiasa melihat, merasakan, kami juga bersaksi tentang karya kasih Tuhan yang melegakan akan hati kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu.
Tuntun dan pimpin kami menyimak dengan baik firman yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami, dan sertai kami ketika kami melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara kita terkasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab pada hari ini diambil berdasarkan Yesaya pasalnya yang ke-61. Yesaya 61 ayatnya yang ke-10 sampai dengan pasalnya yang ke-62 ayatnya yang ketiga. Yesaya 61 ayat yang ke-10 sampai dengan pasal 62 ayat yang ketiga. Di bawah dua judul, kabar keselamat kepada Sion, dan yang kedua, keselamatan Sion akan datang segera. Yesaya 61 ayat 10 sampai 62 ayat 3, demikian firman Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditabur, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenaran bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudaraku, hari ini adalah minggu pertama setelah Natal. Dan kita tahu bahwa kita baru saja menyelesaikan segala perayaan Natal. Apakah yang hari ini kita lakukan? Biasanya semua sudah lelah karena fokus kepada malam Natal dan perayaan Natal, dan sedang bersiap-siap untuk menyambut tahun baru. Nah, apakah hari ini ibadahnya singkat saja? Saudaraku, tentu yang perlu kita pikirkan di hari minggu pertama setelah Natal adalah apa yang perlu kita lakukan setelah kita bersuka dengan kedatangan Tuhan. Sang Mesias itu nyata. Ia benar, ia sudah nyata di tengah-tengah dunia ini. Ini semua berpatokan pada bagaimana kita menghayati kedatangan Sang Mesias dalam kehidupan kita. So, kebacaan kita pada hari ini mengingatkan kepada kita makna kehadiran dan kepedulian Tuhan bagi manusia. Berkaca kepada kehidupan umat Tuhan Israel yang mengalami penderitaan, mereka dalam penjajahan bangsa yang lain, dan bahkan dibuang selama 70 tahun. Dan kemudian Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka. Tuhan memberikan keselamatan kepada mereka. Dan mereka kemudian kembali ke Yerusalem, pulang ke tempat asal mereka. Pertanyaannya adalah, apa
yang kemudian mereka kerjakan? Apa yang kemudian mereka lakukan di situ? Apakah kemudian menikmati kembali ke Yerusalem saja? Apakah mereka hanya kemudian berpesta pora untuk diri mereka sendiri? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika umat Israel kembali ke Yerusalem, mereka mulai kembali membangun kehidupan mereka. Mereka kemudian kembali merancangkan masa depan mereka yang sempat runtuh, bersama-sama dengan runtuhan bait Allah dan bersama-sama dengan runtuhan tembok-tembok Yerusalem. Ketika mereka kembali, maka sekarang mereka punya pengharapan baru. Semuanya itu mereka bangun bukan lagi sebagai bangsa yang tertindas, yang terpuruk, dan hanya punya mimpi yang pendek. Sekarang mereka membangun kehidupan mereka dengan bersukacita, dengan bergembira. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Karena pertolongan Tuhan kemudian diberikan kepada mereka, dan pertolongan Tuhan itu kemudian nyata di hadapan mereka. Saudara, dalam suasana Natal kita, bukankah semangat ini yang mesti kemudian ada dalam kehidupan kita? Umat milik kepunyaan Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata. Pertolongan Tuhan ada. Pertolongan Tuhan sudah diberikan kepada kita, umat milik kepunyaannya. Setelah kita tahu bahwa hidup kita diselamatkan oleh Tuhan, bukankah kemudian hati kita mestinya berkobar-kobar dengan ucapan syukur kepada Tuhan dalam kehidupan kita? Bukankah ungkapan syukur yang meluap-luap itulah yang kemudian mestinya ada dalam kehidupan kita? Disinilah kemudian kita mulai hidup baru sebagai umat yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dari sini mari kita bertanya, hidup baru seperti apakah yang dimiliki oleh orang yang bersukacita, yang hatinya meluap karena Tuhan sudah menyelamatkannya? Saudara, ada dua hal yang menurut saya bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan dan bersuka dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita lihat bahwa marilah kita punya hidup yang benar dalam hidup kita. Sukacita yang besar karena kehadiran Mesias menjadi pendorong kita untuk memaknai hidup lebih baik, karena hati kita melimpah dengan syukur. Hidup yang digerakkan oleh sukacita menjadikan kita teladan dari apa yang baik dalam kehidupan kita. Karena kita tahu arah yang akan kita tuju dalam hidup ini. Orang beriman bukanlah menjadi troublemaker, pembuat masalah, namun bukan sekadar menjadi peace lover, pecinta damai. Namun setiap orang beriman yang meluap dengan sukacita karena keselamatan yang dari Tuhan, mereka dalam hidupnya mesti menjadi peacemaker, pembuat damai dalam hidup ini. Seorang beriman menjadi teladan dalam perbuatan yang baik. Ketika kita masih berada di masa pandemi ini, dan orang kemudian mulai abai dengan protokol kesehatan, kita diajak untuk menjadi orang-orang yang tetap taat, menjaga protokol kesehatan kita, memakai masker, mencuci tangan, dan kemudian menjaga jarak ketika kita bersama dengan orang lain. Sekalipun mungkin orang kemudian mulai abai, sekalipun kemudian orang mulai kasak-kusuk ingin berkumpul dan melakukan perkumpulan-perkumpulan bersama-sama dalam jarak yang dekat bahkan tanpa masker, mari kita menjadi orang-orang yang tetap kemudian melakukan yang benar dalam kehidupan kita. Tetaplah taati protokol kesehatan kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Berkaitan dengan kabar-kabar bohong,
Seorang yang digerakkan oleh sukacita tidak akan buru-buru kemudian menyebarkan berita. Tidak akan buru-buru kemudian sharing kepada orang lain. Oh, ini bagus. Oh, ini menyenangkan. Oh, ini menghebohkan. Oh, ini berita yang baru. Seorang yang benar akan kemudian mampu menahan diri dan melakukan menyaring informasi yang ia terima. Saring dulu sebelum engkau sharing kepada orang lain. Apakah benar berita yang diterima itu? Apakah kemudian berita itu merupakan hal yang benar? Sehingga kemudian kita bisa memikirkan, kalau benar, apakah kemudian itu akan menjadikan sesuatu hal orang-orang tersakiti atau tidak? Itu juga kemudian kita pikirkan dalam kehidupan kita. Seorang beriman menjadi pembawa berita yang benar, bukan menyebarkan berita yang keliru dalam hidup kita. Hal yang kedua yang diingatkan kepada kita sekalian adalah mari kita menjadi orang-orang yang bersaksi. Saudaraku, ketika kita mempunyai hati yang bersyukur karena kita merasakan diri kita lega, diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan sudah menjadi penyelamat buat kita. Dia sudah hadir ke tengah-tengah dunia menjadi keselamatan buat kita. Kita diajak untuk kemudian membawa cahaya kasih Tuhan kepada dunia yang memerlukan akan keselamatan yang dari Tuhan. Sama seperti para gembala yang membawa berita sukacita kepada banyak orang, sekalipun mungkin mereka bukan orang yang dianggap bisa dipercaya, tapi sukacita yang demikian meluap mereka bagikan kepada banyak orang. Sehingga orang dikatakan heran dengan apa yang mereka beritakan. Saudaraku, sebagai orang yang beriman, kesaksian seperti apakah yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Seperti apa saya dan saudara dikenal oleh orang lain? Apa pandangan orang-orang yang mengenal kita? Apa pandangan mereka tentang diri kita? Terutama orang-orang yang dekat dengan kita. Apakah anggapan mereka tentang kita dalam hidup ini? Saudaraku, dan kalau demikian yang kita tanyakan adalah apakah kemudian hidup kita betul-betul menyaksikan Kristus dalam hidup ini? Apakah kemudian betul-betul orang melihat Kristus, tangannya ada pada tangan kita? Mulutnya ada pada mulut kita, firman-Nya nyata dalam mulut kita. Apakah benar segala tindakan perilaku kita mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita hari lepas hari? Di masa pandemi ini, saat ini, apa yang sudah, sedang, dan akan kita bagikan dalam kehidupan kita dalam hidup ini? Kita semua mengalami masa-masa yang sulit. Tidak terkecuali kita, orang-orang beriman. Dan di masa sulit ini, apakah kita masih mampu berbagi dengan orang lain? Apakah kita masih mampu kemudian membagikan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita? Entahkah dengan membeli, kalau kita membeli di UMKM kita. Ketika kita berbelanja di toko atau pasar, mereka yang terkadang terpaksa berjualan untuk memenuhi, untuk bisa makan hari demi hari dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang terkesan, Tuhan menolong orang lain bisa kita lakukan dalam bentuk-bentuk hal yang seperti ini. Saudaraku, mari sebagai orang-orang yang bersyukur, meluap hati kita karena kita merasakan kelegaan. Mari kita mempunyai hidup yang benar dan bersaksi dalam hidup kita ini. Hidup yang bersaksi ini tidak tergantung apakah kemudian merupakan keadaan yang baik-baik saja. Waktunya adalah waktu yang baik. Sama dengan Tuhan mengasihi kita, tidak tergantung keadaan dan waktu menunggu kita baik dulu, tidak. Kita juga diajak untuk kemudian melakukan hal yang sama. Kasihilah
bersaksilah dalam segala waktu dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita sekalian dengan hati yang lega karena kasih Tuhan kepada kita nyata. Mari kita menjadi orang-orang benar yang bersedia bersaksi dalam kehidupan kita, mewujudkan cinta kasih Allah dalam kehidupan kita, supaya melalui hidup orang beriman, melalui hidup saya dan saudara, dunia mendengar dan merasakan kehadiran karya kasih Allah dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Satu buat kita sekalian. Christmas is coming, let the church bells ring. People celebrating the birth of a king. Shouting Hosanna till the heavens ring. Christmas is coming, let the church bells ring. Christmas is coming, Mary's baby boy, bringing us a message of comfort and joy. Glory, hallelujah, what a wonderful thing. Christmas is coming, let the church bells ring. Glory fills the heavens, music fills the night. Shepherds heard the angels sing, wise men saw the light. Christmas is coming, let the church bells ring. People celebrating the birth of a king. Shouting Hosanna till the heavens ring. Christmas is coming, let the church bells ring. O come, Emmanuel, O come, Emmanuel, and Prince of Israel, that was in lonely exile, until the Son of God appeared. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Glory fill the heavens, music fill the night. Shepherds heard the angels sing, wise men saw the light. Christmas is coming, let the church bells ring. People celebrating the birth of a king. Shouting Hosanna till the heavens ring. Christmas is coming, let the church bells ring. Let the church bells ring. Let the church bells ring. Jemaat diundang berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Formulir persiapan perjamuan kudus. Pada hari Minggu 3 Januari 2021, pukul 9 WIB, secara daring kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama melalui panduan di bawah ini. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkan pertanyaan berikut. Apakah saudara benar-benar rindu berjumpa secara pribadi dengan Kristus agar dapat mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga, dan menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan pertanyaan berikut. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara? Dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan diri dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup demi keselamatan. Marilah kita merenungkan pertanyaan berikut. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus, di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus mendatang.
Mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur kami kembali diingatkan, supaya kami yang telah mempunyai kelegaan hati, benar-benar mempunyai hidup yang benar, dan bersaksi tentang Tuhan dalam hidup kami. Dalam syafaat ini ya Tuhan, kami juga bersyukur kalau Engkau tetap memelihara persekutuan kami sebagai satu tubuh gereja Tuhan, khususnya dalam persekutuan kami di GKI Serpong ini. Tuhan yang kiranya akan terus memelihara persekutuan kami. Sekalipun di masa pandemi ini kami masih mesti saling berjauhan satu dengan yang lain, tapi biarlah hati kami saling terkait erat satu dengan yang lain. Kami bersama juga berterima kasih untuk kehadiran My TV yang juga menjadi sarana bagi kami untuk melaksanakan ibadah kami di masa pandemi ini. Sertai para pimpinan dan karyawan di My TV dalam karyanya di tengah-tengah dunia ini, dalam mendidik masyarakat Indonesia melalui siaran-siaran yang dilakukan. Bila Tuhan yang memberkatinya. Bersama kami juga memohon Engkau yang mempersiapkan kami, baik majelis jemaat maupun jemaat Tuhan, kami semua, yang akan mengikuti perjalanan kudus pada tanggal 3 Januari 2021. Biar Tuhan yang mempersiapkan kami, mempersiapkan setiap bahan-bahan yang kami perlukan, dan menolong kami sekalian supaya boleh menikmati makan roti dan minum perjamuan dengan mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, dan mau menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk panitia Natal yang sudah terbentuk, dan Engkau berkati disertai untuk bisa mempersiapkan rancangan yang baik untuk kegiatan masa raya Natal ini, untuk memberkati dan menyertai akan panitia Natal senantiasa. Kami berdoa untuk izin tempat ibadah di Nusa Loka, perkembangan pos Sumaci Koleang, perkembangan tempat ibadah Foresta. Tuhan yang menolong, menyertai dan memberkatinya. Kami berdoa untuk saudara kami yang dalam keadaan sakit dan lemah tubuh, baik yang karena COVID-19 maupun juga yang karena penyakit yang lain. Kami tetap memohon belas kasihan Tuhan, dan jamahan tangan kasih Tuhanlah yang memberikan kesembuhan sesuai dengan waktu Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang terdampak karena pandemi COVID-19 ini, entah karena terkena PHK atau pengurangan penghasilan. Tuhan kiranya yang senantiasa memberkati Tuhan memberkati juga untuk saudara kami yang terus berusaha mendapatkan tambahan uang di tengah-tengah masa pandemi ini. Bila Tuhan yang memberikan kekuatan dan pertolongan, Tuhan Sang Immanuel menjadi sumber kekuatan dan pertolongan buat setiap kami. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang berduka cita karena Engkau memanggil salah seorang yang mereka kasihi. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada setiap saudara kami. Dalam syafaat ini kami juga mendukung doa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19, supaya mereka semua diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menangani permasalahan yang timbul dan persebaran COVID-19 supaya yang masih tinggi ini. Pimpin kami juga sebagai masyarakat untuk mendukung dan pencegahan persebaran COVID-19 dengan 3M. Tuhan, inilah doa kami. Kami menyerahkan akan seluruh doa permohonan kami ini hanya dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini
makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita masuk dalam liturgi persembahan. Dasar persembahan terambil dari Ibrani 12 ayat 28 yang demikian. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jemaat diundang berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang memelihara hidup kami dari hari ke hari. Khususnya di tengah masa pandemi ini, Engkau menyertai kami dalam segala langkah juang kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan kami yang kami lakukan secara transfer sebagai ungkapan syukur kami. Tolonglah kami agar mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan bagi Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pelayan Tuhan yang mengelola persembahan ini, baik majelis maupun badan pelayanan. Kiranya Tuhan memberi hikmat dan hati yang takut akan Tuhan, agar persembahan ini berguna untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Saudaraku, mari dengan hati yang meluap dengan syukur, karena Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Milikilah hidup yang benar, dan bersaksilah tentang Tuhan yang memberikan kelegaan kepada kita. Karena itu mari dengan bersukacita kita menyanyikan KJ 118 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sungguh mulia. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.